mengapa kita terus jatuh cinta pada red flag yang sama? Jawabannya ada di psikologi bawah sadarmu. Dan ini lebih dalam dari yang kamu kira. Percayalah, kamu sama sekali tidak sendirian. Jutaan wanita di luar sana, mungkin termasuk kamu, mengalami pola yang membingungkan dan seringkali sangat menyakitkan ini. Rasanya kayak ada magnet tak terlihat yang selalu narik kamu ke tipe orang yang sama ya. Mereka mungkin tampak sempurna di awal, tapi ujungnya selalu berujung pada luka. Ini bukan karena kamu nggak belajar dari kesalahan, atau karena kamu kurang beruntung dalam cinta. Ini karena ada sebuah kode rahasia psikologis yang aktif di alam bawah sadarmu. Kode inilah yang tanpa sadar membentuk cara kamu melihat cinta, siapa yang kamu pilih, dan bahkan bagaimana kamu bereaksi dalam setiap hubungan. Hari ini, kita akan membongkar akar terdalamnya. Kita akan mencari tahu kenapa kamu terus-menerus tertarik pada dan memilih tipe pria yang sama yang selalu berakhir menyakitimu. Ingat, ini bukan cuma tentang dia. Ini tentang dirimu sepenuhnya. Ini tentang memahami kenapa pola ini terus berulang. Dan bagaimana pemahaman itu adalah kunci emas kebebasanmu untuk akhirnya menemukan cinta sejati yang sehat dan layak kamu dapatkan. Siap untuk perubahan besar? Mari kita mulai sekarang. Penyebab pertama seringkali berakar dalam luka masa lalu dan bagaimana kita belajar mencintai. Pernah dengar tentang gaya keterikatan atau attachment styles? Ini bukan cuma teori. Ini adalah cetak biru tak terlihat yang membentuk seluruh dinamika hubunganmu, bahkan sejak kamu kecil dengan orang tua atau pengasuh utama. Ada 3 gaya utama, yaitu aman, cemas, dan menghindar. Individu dengan gaya aman biasanya nyaman dengan keintiman dan kemandirian. Tapi, jika masa kecilmu diwarnai ketidakkonsistenan atau ketidakpastian, kamu mungkin mengembangkan gaya cemas atau menghindar. Dan disinilah jebakan mematikan itu muncul. Seseorang dengan gaya keterikatan cemas yang mendambakan validasi dan takut ditinggalkan, secara magnetis sering tertarik pada individu dengan gaya menghindar. Tipe red flag ini sulit berkomitmen, memberi sinyal campur aduk, dan menarik diri saat hubungan mulai intens. Kenapa? Karena entah bagaimana, dinamika menyakitkan ini justru terasa familiar. Ini mengulang pola yang kamu rasakan dulu, dan tanpa sadar, otak kita mencari apa yang akrab, bahkan jika itu menghancurkan kita. Selanjutnya, mari bicara tentang lubang hitam harga diri rendah dan pencarian validasi eksternal. Jujur saja, siapa di sini yang nggak pengen merasa dihargai? Tapi saat harga dirimu rapuh, kebutuhan validasi itu membengkak jadi sangat-sangat kuat. Dan celakanya, para red flag ini mahir sekali membaca kerentanan itu. Mereka akan membanjirimu dengan validasi palsu di awal. Pujian berlebihan, janji manis tentang masa depan, perhatian intens yang bikin kamu merasa paling istimewa di dunia. Ini adalah ilusi sempurna, tapi terasa begitu nyata dan manis saat kamu lapar akan pengakuan. Penelitian bahkan membuktikan wanita dengan harga diri rendah jauh lebih rentan terjerat hubungan beracun. Kamu jadi mudah sekali percaya pada rayuan mereka, karena jauh di dalam sana, kamu sendiri ragu akan nilai dirimu. Akhirnya, kamu terus mengejar validasi yang tidak akan pernah, benar-benar pernah, mereka berikan secara tulus. Ketiga, bersiaplah untuk jebakan psikologis paling sulit dilepaskan. Trauma bonding. Ini bukan sekedar cinta, ini adalah ikatan emosional yang mengerikan tapi sangat kuat, terbentuk dalam hubungan penuh kekerasan, fisik atau emosional. Kedengarannya brutal, tapi ini adalah kenyataan pahit bagi banyak orang. Hubungan ini punya siklus yang kejam, dimulai dengan ketegangan yang menumpuk, lalu diikuti insiden kekerasan atau konflik meledak. Setelah itu, muncullah fase bulan madu atau rekonsiliasi, di mana pasanganmu tiba-tiba kembali manis, menyesal luar biasa, dan menghujamimu dengan janji. Terakhir, ada fase tenang sebelum siklus ini dimulai lagi. Tahukah kamu, setiap kali ada fase manis setelah konflik,
Otakmu membanjiri diri dengan dopamin dan oksitosin, menciptakan perasaan lega dan cinta yang intens dan adiktif. Kamu jadi terbiasa dengan roller coaster emosi ekstrim ini, dan high setelah fase rendah terasa seperti bukti cinta sejati. Inilah alasan mengapa trauma bonding begitu sulit dilepaskan. Secara biologis, kamu seperti kecanduan siklus toksik itu sendiri. Selanjutnya, ada 2 jebakan pikiran yang membuat kita benar-benar buta akan kenyataan. Sunk cost fallacy dan disonansi kognitif. Pernah merasa sudah menginvestasikan terlalu banyak dalam sebuah hubungan, waktu, energi, emosi, sehingga rasanya sangat-sangat rugi jika harus menyerah sekarang? Itulah sunk cost fallacy. Kamu terus bertahan, mati-matian berharap semuanya akan membaik karena merasa sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Kamu tidak rela mengakui semua yang sudah kamu korbankan itu sia-sia. Dan yang lebih rumit, ada disonansi kognitif. Ini adalah perasaan tidak nyaman di otakmu saat ada 2 keyakinan atau perilaku yang saling bertentangan. Contohnya, kamu tahu kamu pantas dicintai, tapi pasanganmu terus menyakitimu. Untuk meredakan konflik mental ini, pikiranmu mulai mencari alasan. Kamu membenarkan perilaku buruknya. Dia cuma stres. Atau, dia sebenarnya baik, cuma punya trauma yang belum sembuh. Tanpa sadar, kamu mengubah realitas agar sesuai dengan narasi awalmu, bahwa hubungan ini baik dan layak diperjuangkan. Padahal, sebenarnya tidak. Oke, sekarang setelah kita mengurai semua misteri ini, lalu bagaimana cara memutus siklus destruktif ini? Ini dia, 3 langkah konkret yang bisa kamu lakukan. Self-awareness radikal. Jujurlah pada dirimu sendiri, tanpa filter. Tanyakan ini pada hatimu. Pola menyakitkan apa yang terus terulang dalam hidup cintaku? Perasaan apa yang langsung muncul saat aku bertemu tipe pria seperti ini? Apa sebenarnya yang aku cari dari sebuah hubungan, dan apakah itu kebutuhan yang benar-benar sehat? Ambil jurnalmu, tuliskan semua ini, pikirkan dalam-dalam, dan bahkan diskusikan dengan orang yang kamu percaya. Jujur itu kunci. 2. Tetapkan batasan sehat dan konsisten. Batasan bukan untuk mengurung, tapi untuk melindungi jiwamu. Tentukan dengan jelas apa yang bisa dan tidak bisa aku toleransi, apa yang layak dan tidak layak aku terima, dan yang terpenting, tegakkan batasan itu. Bahkan jika rasanya sangat tidak nyaman dan menakutkan di awal, ini butuh latihan, keberanian, dan disiplin diri yang luar biasa. 3. Jangan takut mencari dukungan sejati. Kamu nggak harus berjalan sendirian dalam perjalanan penyembuhan ini. Carilah dukungan dari teman-teman yang suportif, komunitas yang memberdayakan, atau yang paling efektif, profesional seperti terapis. Penyembuhan batin adalah maraton, bukan sprint. Terapi bisa menjadi kompasmu untuk mengurai simpul luka masa lalu, membangun kembali harga diri yang kokoh, dan mengembangkan gaya keterikatan yang lebih aman. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depan cintamu. Sekarang setelah kamu memegang kunci rahasia ini, langkah selanjutnya adalah bertindak. Untuk membantumu memulai perjalanan luar biasa ini, klik langsung video kami yang muncul di layar atau di deskripsi. 5 cara membangun harga diri kuat setelah hubungan toksik. Ini adalah langkah pertamamu menuju cinta sejati yang layak dan pantas kamu dapatkan. Dan jangan lupa, bagikan video ini jika kamu merasa ini bisa membantu temanmu yang sedang terjebak pola yang sama. Subscribe juga untuk lebih banyak insight psikologi cinta yang mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya.